له الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد بن اللهم عبد صل الله وسلم عليه. وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركته في دارين آمين. قال عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثلاث لا تضرب بثلاث الغنى بالغنى والشباب بالخضاب والصحة بالأدوية. Ada salah satu makalah perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq, 3 hal tidak bisa didapati dengan 3. Jadi kata Abu Bakar, ada 3 hal yang tidak bisa didapati dengan 3 hal tersebut. Apa itu? Al-ghina bil guna, kekayaan dengan suatu harapan. Yang kedua adalah wasyababu bil khidab, masa muda dengan disemiat, wasihatu bil adwiyah, dan kesehatan dengan obat-obatan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita membahas mengenai tentang ada satu makalah dari Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan bahwasanya 3 hal yang ada di dunia ini tidak bisa didapati dengan 3 hal. Pertama, al-ghina bil munah, kekayaan dengan hanya sekedar angan-angan. Kalau kita mau hidup kita agak sedikit menyenangkan, bahkan syukur-syukur Allah berikan rezeki lebih kepada kita, apalagi menjadi orang kaya. Itu nggak bisa didapati dengan hanya sekedar angan-angan, mimpi, ngelamun, panjang angan-angan, itu hal yang mustahil. Jadi kalau kita mau mendapatkan rezeki itu harus usaha. Ya, yang penting yang dilihat oleh Allah adalah prosesnya. Kita keluar rumah, kita berusaha mencari rezeki yang halal, itu yang dianjurkan dalam agama. Kalau masalah kaya mau bonus dari siapa? Dari Allah. Ya, yang penting kita usaha kita yang halal, usaha kita yang baik. Masalah kaya urusan Allah. Suatu saat ketika kita usaha, kemudian usaha kita menjadi berkah dan mendapatkan keuntungan yang banyak, maka disitulah Allah akan angkat derajat kita. Jangan sampai kita mengharapkan menjadi orang kaya, tapi pagi-pagi tidur misalnya. Di mana ada orang kaya pagi-pagi tidur? Gak ada sejarahnya. Zaman kita mau jadi orang sukses, pagi-pagi ngapain? Bangun sampai Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umat ini pagi. Kalau kita usaha nggak jadi orang kaya, minimal dapat doanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita panjang angan-angan, kita ngelamun, kita mimpi jadi orang sukses, jadi orang terpandang, tapi nggak dapat, nggak ada usaha. Ya, itu hanya tulul amal. Ya, hanya sekedar orang yang berangan-angan, mustahil Pak. Orang hanya berangan-angan tanpa ada usaha. Ngapain kalau begitu Ustaz? Ya udah, salah satunya pagi-pagi kita bangun, kita usaha di situ. Ditambah lagi dengan sholat sunnah, sholat duha kita kerjakan. Gitu. Orang rezeki berkah nggak mungkin Pak kalau dia meninggalkan sesuatu yang sifatnya sunnah. Kita sholat nih, sholat maghrib, sholat isya dan seterusnya.
Kalau kita lakukan secara berjamaah, itu sholat sunnah termotivasi untuk melakukannya. Tapi kalau kita sholat di rumah, kira-kira sholat sunnah enggak? Ada. Mau demi kita mungkin ada ini. Ya. Sholat maghrib di rumah coba ada. Habis maghrib, oh udah langsung aja kita. Ya, keluar rumah. Sholat zuhur dan seterusnya pasti gitu. Tapi kalau kita sholat di musola, sholat di masjid, sholat berjamaah, ada sedikit dorongan motivasi. Habis azan daripada ngapa-ngapain, insya Allah kita termotivasi untuk sengaja. Habis salam-salaman, bahagia, gitu. Kalau di rumah mau kayak kita, ya sewajib-wajibnya, ya itu satu. Kedua, sholat sunnah itu menambah kekurangan yang wajib. Kita sholat wajib ingat siapa? Imam. Ingat siapa? Ingat Allah. Berapa menit kita ingat Allah, Pak? Berapa menit? Hah? Menit. Menit 5 menit cuma. Paling hitungan detik ingat Allah kita, Pak. Allah Akbar, ingat diri kita lagi sholat. Kita baca Fatihah, ingat apa siapa? Ingat kerjaan kita, ingat teman-teman kita, ingat habisnya ngapain. Itu ingat pada lagi ngapain? Lagi sholat belum tentu ingat Allah. Kita ingat Allah cuma persekian detik. Apalagi kalau jadi imam. Ya, kalau jadi imam ada begini kita ingat. Ya, ingatin apa nih? Fatihahnya, ingatin surahnya, ingatin bilangannya. Kadang-kadang kalau imamnya lagi kacau, lupa semua itu. Ya, surahnya lupa, rakaatnya juga lupa gitu. Kalau dikacau pikirannya. Artinya apa? Lagi sholat aja kita belum tentu ingat kepada Allah. Makanya kita kerjakan yang namanya sholat sunnah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menambah kekurangan sholat wajib. Kita yakin sholat kita hampir banyak orang yang tidak khusyuk. Itu bersyukur juga kita, karena khusyuk tidak termasuk bagian dan rangkaian yang wajib dilakukan ketika sholat. Tidak wajib. Minimal apa? Istighfar qalbi, menghadirkan hati kita ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam rangka kita mencari sesuatu yang berkah, kekayaan itu dengan sholat sunnah. Selanjutnya apa? Sholat sunnah itu bisa mengangkat derajat seseorang. Orang kalau rajin sholat sunnah itu derajatnya lebih cepat, Pak. Tahajud kita lakukan, insya Allah problematika kehidupan kita minimal berkurang. Kalaupun nggak hilang minimal berkurang. Makanya kita kalau lagi tidur yang kayak bangkai, Pak. Ya. Bangkai itu kalau lagi tidur itu nggak ingat untuk apa? Untuk bangun. Kita lihatin aja kalau kita lagi tidur, ya Allah bangunkan saya jam 2:30, jam 3. Yang penting niat. Ini juga yang namanya niat harus muqtarinan bi fi'lihi. Kita minta dibangun jam 3, kira-kira bangun apa enggak? Bangun. Tapi bangun kita ngapain itu? Kencing apa? Iya, itu baru keinginan. Yang namanya niat bangun disertakan dengan perbuatan. Kamar mandi, kita kencing, ambil wudu, 2 rakaat sholat, minta kepada Allah munajat. Setengah 3, 2 rakaat aja masuk yang baca. Orang yang melakukan itu secara istiqomah, insya Allah akan angkat derajat orang tersebut. Itulah pentingnya yang namanya kita sholat sunnah. Rezeki lagi apa nih? Lagi syarat misalnya, yang biasanya rezeki kita enakan dikit, ya Allah ini berarti ngapain ya? Agak syarat. Apa kita lakukan? Sholat Tuhan. Perbanyak untuk apa? Perbanyak untuk yang namanya pekerjaan sunnah. Sholat Tuhan 2 rakaat terus banyak. Ya sebenarnya bisa 4 rakaat. 4 rakaat kita lakukan sebelum aktivitas. Minta agar rezeki kita diberikan keberkahan. Yang ketiga, kalau kita sholat sunnah itu adalah untuk menghapuskan dosa dan salah kita. Kita di 24 jam hidup sampai kita tidur lagi. Banyakkan dosa kok beda pahala. Model kita makanya banyak lah dosa. Dengan dosa kita bangun tidur handphone yang kita lihat. Ya, handphone kita ambil terus scroll. Ya, terus lagi ngomongin orang. Kadang-kadang komen-komen yang nggak penting. Mata kita bangun tidur melihat yang bening-bening. Nggak sengaja sih dosa tadi itu nggak sengaja. Dosa itu kadang-kadang bisa kita lakukan sengaja, bisa juga kita lakukan tidak sengaja. Terus ngobrol dengan orang, ini yang ingin saya sampaikan.
min alamati radillahi ta'ala istighalu bima la ya'lam. Tanda orang itu, tanda Allah berpaling kepada seseorang apabila orang itu disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita kalau disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat itu bersyukur, Pak. Sholat jamaah masih bisa, ngaji walaupun seminggu sekali, menghadiri perkumpulan apakah maulid, apakah tahlil, itu masih bersyukur kepada Allah. Terkadang ada orang, jangankan untuk sholat berjamaah, jangankan untuk yang namanya majlis tahlil, kumpul di majlis tahlil, majlis maulid, itu udah panasnya bawahnya tuh, Pak. Ya, tapi bila dia kumpulnya sama teman-temannya, sesirkel mereka ngomongin orang, ya, ngobrol ngalor gitu, itu enak. Bila ngaji di 30 menit kaki ngomong berat ini, muter sana, muter sini, gitu kan? Dengerin nasihat agama, mungkin rasanya apa? Panas saja, kesini, kesenggol sono, gitu kan? Nah, orang kalau udah model kayak gitu tuh tanda Allah sudah berpaling kepada mereka. Nanti orang itu Allah akan sibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat. Sholat bermanfaat, berjamaah apalagi, ngaji ditambah lagi. Tapi itu nggak mau mereka. Mereka sudah senang untuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat. Kalau sudah model kayak gitu, itu tanda Allah sudah jauh dari orang tersebut. Alhamdulillah bin zalik. Bulan biasa kayak gitu, masuk Ramadan sama, Pak. Ya, tarawih kagak, puasa kagak, kita lebaran paling dulu. Iya, itu perlu kita lah introspeksi kepada diri kita. Begitu pula kita kalau ingin menjadi orang yang agak sedikit enakan ekonomi kita, menjadi orang yang kaya, selain senang tadi, ya sedekah, Pak. Ya, itu sedekah nggak mungkin mengurangi rezeki kita. Ustaz, saya sudah punya duit, udah sedekah aja, Pak. Kita juga Allah balas dengan apa? Berlipat ganda. Minimal kapan? Kalau kita nggak bisa setiap hari, ya seminggu sekali, yang sering saya sampaikan. Tiap Jumat itu mau lewat kita taruh. Kita kemana-mana, sholat di masjid, numpang sholat misalnya ada kotak amal di situ, kita taruh. Ya, ada orang misalnya minta-minta, kita kasih. Ada orang yang sedang sakit, kita jemput. Kenapa, Pak? Kita rezeki kita ngalir aja begitu. Kita bagi kepada orang yang perlu. Kita menghormati apa perlu kita dan siapapun, nanti Allah akan ganti. Karena kebalikan, kalau orang udah pelit, nggak pernah berbagi, ya rezekinya juga sulit. Nah itu jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada, Pak, orang hemat ya. Hemat pangkal apa? Kaya. Hemat pangkal kaya, Pak. Katanya hemat pangkal kaya. Ada orang bagi-bagi dia punya duit 15.000, ya. Kemudian saking pengen ngamalin tuh hemat pangkal kaya. Suatu saat dia bagi-bagi kagak makan nasi dulu, Pak. Ya, dia tahan, gitu. Masuk di waktu zuhur, tanah zuhur 15.000 beli nasi padang nih, gitu. Sampai zuhur, rupanya dia apakah kopi, dikasih cemilan sama orang lain, dikasih gorengan, mestinya Pak. Ntar aja malam sore buat beli nasi pecel, ya nasi goreng. Sampai sore sampai malam masih sayang, hemat dia, nggak mau diujian, banyak habis. Pas malam tidur di bawah kipas angin, Pak. Memang dari pagi belum apa? Belum makan. Tidurnya di bawah kipas angin. Besok dia ngocor. Perutnya sakit. Dia BAB, perutnya sakit ke dokter berapa? 150.000. Gara-gara kata mau ngeluarin 15.000, terpaksa keluar 150. Gara-gara apa? Oleh apa hemat itu? Jadi kalau rezeki kita mengalir, pertama bahagiakan keluarga kita. Ya, bini kita jangan, misalnya kita emang nggak punya duit misalnya, bini kita kan kita nggak mungkin tiap tahun, tiap minggu, tiap bulan nggak punya duit, itu nggak mungkin, Pak. Ya, kita senangin siapa? Keluarga kita. Minimal kita ajak, ya bini kita mungkin nggak terlalu kayak orang lain lah. Kita ajak jalan makan nasi goreng. Ya, bahagiakan keluarga, nanti Allah akan membahagiakan diri kita. Kalau kita punya keluarga, kalau kita punya orang tua pun gitu, bahagiakan orang tua kita, nanti Allah akan berikan kepada kita. Itu ajaran agama yang memang nggak ada rumus matematika gitu, Pak. Kita kadang-kadang pintarnya apa?
kita nambahin duit, ngurangin duit orang tua kita, ngurangin warisan orang tua kita. Kita nggak bisa bagi-bagian Pak. Ya, nambahin kita ngurangin, apalagi yang nggak sulit untuk kita lakukan apa ya? Bagi-bagian, bagi orang. Makanya ada bahasa apa? Terima kasih. Apa terima kasih? Kita menerima, jangan lupa kasih. 1 bulan dapat rezeki, kita terima. Jangan hanya masuk ke kantong buat perut kita berikan lagi kepada orang lain. Ini makanya ucapan terima kasih masuk kantong doang. Ya, itu sebetulnya adalah makna falsafahnya kita menerima sesuatu atas pemberian dari Allah. Jangan lupa kita ngasih lagi. Itulah yang akan mendatangkan rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mau kaya, pertama jangan apa? Jangan mimpi, jangan berangan-angan doang. Harus kerja, harus usaha. Entah kaya, entah enggak, yang penting ada usaha kita. Ditambah lagi dengan amalia-amalia yang sifatnya sunnah. Jadi perkara sunnah bisa menampal perkara yang wajib, bisa mengangkat derajat kita, bisa untuk yang namanya menghapuskan dosa kita, dan keempat adalah nanti menjadi teman kita di surga. Dulu sahabat Nabi ditawarkan, kamu mau apa? Kamu mau minta apa? Silahkan minta kepada. Kira-kira kalau Nabi hidup di zaman sekarang, kemudian Nabi nawarin kepada kita, kamu mau minta apa? Kita minta apa? Nabi doain mustajabah. Nabi nawarin kita, kamu mau minta apa? Kamu kira-kira kita minta apa? Kita duit, kita bini, ya, kita rumah. Ya. Ternyata apa? Sahabat Nabi yang minta bukan itu. Saya tanya ibu, waktu itu ibu minta apa? Wah, mintanya banyak tuh. Emas dia minta, gelang, kalung, cincin, waduh banyak banget. Ternyata sahabat Nabi itu ketika ditanya dan ditawarkan oleh Nabi, kamu mau minta apa? Apa jawabannya? Inni as'aluka muraqabataka fil jannah. Saya minta masuk surga bersama engkau wahai Rasul. Yang diminta adalah surga bareng. Kalau kita ingin kembali berani kita Pak. Ya, kita duit khususnya. Apalagi kita kaya, ya, kita uang, kita jabatan, kita kedudukan. Pokoknya banyak sifatnya betul. Dunia. Tapi diminta oleh sahabat, yang diminta adalah surga. Apa kata Nabi? Fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau kamu mau surga, maka perbanyaklah sujud kepada Allah. Artinya apa? Ulama mengatakan yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak perkara sunnah. Sholat. Maka saya bilang orang nggak mungkin dia menjadi orang sukses kalau pernah tahajud. Kalau tahajud rajin, perkara sunnahnya rajin, Allah akan cepat angkat derajatnya. Orang itu nggak mungkin rezekinya berkah kalau nggak pernah sholat duha. Rezekinya berkah pasti dia pernah melakukan yang namanya perkara sunnah. Itu sudah pasti, bukan lagi tidak. Nggak ada keraguan orang yang melakukan itu. Bahkan balasannya paling besar adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kata Abu Bakar, kalau kita mau jadi orang kaya, jangan hanya berpangku tangan saja. Yang kedua, wasyababu bil khidab. Menjadi muda dengan sebab disemir, Pak. Suatu saat kita ini tidak mungkin menjadi anak kecil. Pasti kita akan pindah dunia, pindah alam. Dari dunia hitam ke dunia putih Pak. Ya. Kalau orang sudah pindah dunia itu tanda betul. Tua. Ya tanda tua. Yang namanya tua itu nggak mungkin bisa kembali muda lagi. Yang namanya rambut beruban walaupun disemir itu nggak mungkin bisa kayak gitu. Yang namanya masa muda nggak bisa akan kembali lagi. Maka masa muda kita perbanyaklah untuk melakukan amal kebaikan kita. Karena amal kebaikan itu yang nanti akan menolong kita pada hakikatnya. Mungkin kita selama hidup di dunia ini nggak sadar. Lagi sehat, duit banyak, sehat, duit banyak, itu kadang-kadang nggak sadar. Entar sadarnya kapan? Lagi sakit, duit kita lagi nggak ada. Yang paling disesali apabila orang itu sampai masuk alam barzah.
Udah mati baru dia kesel. Kenapa dulu saya di dunia gak dimanfaatkan? Memang namanya kesel kapan? Belakangan. Kalau dulu namanya pendaftaran. Penyesalan pasti apa? Belakangan. Gitu ya Allah, apa dulu ya? Saya katakan rajin banget ya. Sekarang lagi baru tanya. Kenapa dulu ya gak maksakan untuk sholat berjamaah? Sekarang ya baru berasa. Jadi yang namanya melakukan ibadah harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan maka kita agak sedikit ribet, berat untuk melakukannya. Sholat tahajud berat, sholat subuh berat nggak? Berat, minimal niat dan juga kita paksakan. Insya Allah sesuatu yang kita paksakan nanti lama-lama menjadi terbiasa. Kalau udah terbiasa maka menjadi sebuah kebutuhan. Nah inilah yang memang jangan sampai masa muda kita hamburkan begitu saja. Kalau pepatah itu ngomong gimana? Masa muda, kelapa muda, pasir, kelapa tua tinggal laptopnya. Masa muda di puas-puas, udah tua tinggal bongkoknya. Gak bisa apa-apa, ya bisa, itu gak bisa. Kenapa masa mudanya tadi begini tuh? Ya, dibilangin agak mau, kita suruh ngaji, suruh sholat, suruh ibadah, enggak. Itu nggak usah bilangin. Yang ketiga, wasiha bil adawiyah. Sehat itu bukan hanya dengan obat. Ya, sehat itu bukan hanya dengan obat. Kita terkadang ngomong sehat wal afiat. Apa sih bedanya sehat wal afiat? Sehat dan afiat apa bedanya? Sehat dan baik. Nah, kalau sehat itu hanya fisik kita sehat, tapi rohani kita belum tentu afiat, Pak. Mata kita sehat. Mata kita sehat, bisa melihat semua. Yang bening-bening bisa kita lihat, yang warna merah bisa kita lihat. Tapi belum tentu afiat. Kenapa? Bisa jadi mata kita lebih banyak bermaksiat kepada Allah. Melihat di kagak-kagak, ya, melihat bini orang, melihat ganda di jalanan, ya, disuruh baca Quran aja. Susah kita. Ya, mau baca Quran, baca status WA orang dari kontak kita dulu, dari mulai A sampai Z, hatam kita baca, kita lihat itu. Tapi kita disuruh baca Quran aja. Kita angkop aja. Ya, mata kita sehat belum tentu. Telinga kita sehat. Ya, bisa dengar. Ya, tapi belum tentu afiat. Bisa jadi orang dengarnya kalau ngomongin orang enak didengarnya. Kita ngomongin yang benar ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Itu bisa jadi belum afiat. Apalagi misalnya yang paling parah adalah hati kita. Ya, hati itu terkadang orang sehat hatinya dironsong sehat, di USG sehat, nggak masang ring jantungnya sehat. Tapi yang paling luar biasa adalah kalau hatinya itu sakit, namanya nggak afiat. Makanya kita doa tuh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Allah keselamatan agama, wa afiatan fil jasad, dan afiat dalam jasad kami ya Allah. Bukan sehat, Pak. Sehat insya Allah kita sehat semua nih. Mata kita masih bisa melihat, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa melangkah. Walaupun kadang-kadang ada kesemutan itu kita, ya kan? Semuanya masih sehat. Masih apa? Masih berpikir, masih ada, masih diberikan nikmat sehat walafiat, tapi belum tentu afiat fil jasad. Kenapa afiat fil jasad belum tentu? Bisa jadi ada unsur iri, riya, dengki, sum'ah, godok dan seterusnya. Ya, tetangga beli kulkas di panas dingin, gitu kan? Ada orang yang merasa keirian aja, Pak, kepada kehidupan orang lain. Nah, ini salah satu sifat apa? Sifat yang namanya penyakit hati yang sangat luar biasa. Ya, kata beberapa ulama, pertama sakit hati, penyakit hati itu riya. Riya itu apa? Ibadah dengan niat untuk dilihat atau dipuji orang lain, bukan karena Allah. Ibadahnya pengen dilihat orang lain. Itu namanya riya. Orang sholat jadi imam. Biasa sih ini tuh kalau sholat di rumah paling bacanya qul sama inna sama qul. Kita sholat di mana? Jadi imam di masjid, di mushola, bacaan panjangnya, Pak. Ya, iya. Sebetulnya orang yang bacanya panjang itu tidak boleh Nabi. Nabi pernah komentar pertama orang yang sholat bacanya panjang.
orang yang puasanya lama. Dan yang ketiga adalah orang yang doanya lama. Ya. Pertama, ada yang namanya orang sholat saking lamanya mengikuti Nabi keluar. Siapa itu? Sayyidina Mu'az bin Jabal. Suatu ketika Nabi sedang sholat, kemudian banyak sahabat yang ikut sholat pada Nabi. Mu'az pada saat itu melihat Nabi ini sholat lama banget nih. Ya, baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, itu lama banget durasinya. Kita baca surah Al-Baqarah ini berapa lama kita? 3 hari 3 malam Ramadan itu belum kelar. Ya. Ini dipakai mana? Di sholat. Sama Sayyidina Mu'az kemudian pulang ke rumah, ada beberapa orang yang belum sholat. Dimarahilah oleh Sayyidina Mu'az. Karena Sayyidina Mu'az ingin mencontoh Nabi, karena Nabi itu adalah uswatun hasanah, dipraktekkan. Apa yang terjadi? Besoknya itu melakukan jamaah. Ya Rasulullah, Mu'az itu semalam sholat isya bacanya panjang banget. Jadi sampai yang di belakang itu pada guru itu baik. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina, apa yang dilakukan oleh Nabi? Kata Nabi, wahai Mu'az, aturiduna an takuna fatana. Apakah kamu menjadi fitnah? Kalau sholat jangan terlalu lama. Bisa jadi timbul rasa riya dalam ibadah. Ini na'udzubillah min dzalik. Kedua, puasa. Di zaman Nabi melihat ada orang puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang enggak buka, habis maghrib lanjut. Kemudian Nabi itu melarang untuk yang namanya puasa wisol. Jangan puasa wisol. Kenapa? Saya melakukan puasa wisol, kata Nabi, ketika saya tidur Allah ngasih makan, Allah ngasih minum. Jadi Nabi itu khususnya buat Nabi puasa wisol. Ini sahabat, kalau zaman sekarang kepala batu nih Pak. Ya. Kata Nabi jangan, dia ngikutin lagi Nabi. Besok ya Rasul saya mau puasa wisol. Hari pertama, ya Nabi ketika itu ingin menguji, pengen tahu sejauh mana kamu kuat untuk puasa wisol. Hari pertama kuat, ikut Nabi. Hari kedua kuat, ikut Nabi. Hari ketiga kuat. Hari keempat dia lagi Pak. Iya, agak makan, agak minum selama 7 hari 3 malam. Dan apa? Nabi pada saat itu katakan untuk berbuka. Ini ibadah nggak bisa untuk dipraktekkan kepada umat Nabi Muhammad. Itu khusus kepada siapa? Kepada Nabi. Jadi orang sholat perbuatan lama diomelin sama Nabi, puasa perbuatan lama juga diomelin sama Nabi. Jadi ikutilah sesuatu yang memang pada porsi. Nah itu riya bisa jadi terjadi dalam ibadah. Yang kedua hasad. Hasad itu apa? Ya, hasad itu iri hati, merasa nggak senang atas nikmat yang Allah berikan. Itu dia usahanya kok maju banget ya? Apa itu dia usaha maju banget ya? Apakah dia bikin saja di situ? Ya, dan seterusnya dengki atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yang namanya rezeki apa masing-masing. Kata ulama, rizqu maksumun fala tadkarra bima fi aidin nas. Rezeki itu diberikan masing-masing oleh Allah. Janganlah kita membenci atas rezeki yang Allah berikan kepada orang lain. Biarin aja saudara kita lebih sukses, biarin kita berdoain aja. Tetangga kita lebih maju, silakan. Yang penting melakukannya dengan cara yang kadang-kadang kita nggak begitu Pak. Melihat saudara kita enakan dikit, kita berusaha baik ngomongin kepada orang lain. Itu yang dikhawatirkan hati kita merasa sakit. Yang ketiga kata ulama takabur. Takabur ini adalah sifat syaitan, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa lebih pokoknya semuanya. Itu rasa takabur. Makanya ketika syaitan itu diusir dari surga, apa bahasa syaitan? Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya itu lebih baik daripada Nabi. Saya diciptakan dari api, sedangkan Nabi ada diciptakan dari tanah. Merasa lebih. Jadi kalau orang udah merasa lebih, nah itu tadi dia merasa diorangi, merasa dia hormati, menganggap orang remeh semua, nggak pernah menghormati orang lain. Itu na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya adalah sifat yang memang tidak bisa diobati dengan obat-obatan adalah rasa ujub. Ujub itu apa? Bangga sama dirinya, kagum terhadap diri sendiri atas prestasi yang dicapai. Ini saya nih, orang kaya. Ini saya nih. Salah kalau sekarang apa?
pejabat, saya nih orang alim, saya ustaz, saya kiai. Kenapa? Karena dengan berkat kerja keras diri. Itu naudzubillah. Berbangga terhadap diri sendiri. Bahasa biasanya apa? Ngambul, Pak. Ya. Ngomongnya ngambul, ya Allah. Ngomong di sini ngomongnya ngambul, ke sini ngomongnya ngambul. Berbangga jangan. Berbangga diri sendiri. Kalau orang lain berbangga kita nggak apa-apa, jangan sampai kita. Ya, biarin aja orang lain ngomongin kita. Mungkin orang lain bisa untuk menghormati, dia bisa, kenapa saya enggak? Memang kadang-kadang enggak. Justru kita yang ngapain? Ceritain dia sendiri. Nggak usah. Tapi biarin aja orang lain yang menceritakan diri kita. Nah itu jangan sampai kayak gitu kita. Selanjutnya adalah yang sifat penyakit hati ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain di belakang. Ya. Kalau orang Jawa tuh filosofinya pakai apa? Belakon, Pak. Di depan sih enak, ya. Di depan menghormat, di belakang mah di depan hormat, di depan enak, Pak. Satu punya, di belakang lagi ya. Jendol. Iya, di jendol, gitu kan. Nah itu jangan kayak gitu. Itu namanya sifat-sifat orang yang khianat. Selanjutnya yang sangat luar biasa adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Nah ini bahaya kalau orang udah cinta kepada dunia, cinta kepada kekayaan, pangkat, jabatan, itu akhirat sudah nggak ada nilainya, Pak. Semuanya dilakukan karena unsur hubbud dunia. Nauzubillah min. Islam tidak melarang untuk kita mengejar dunia, tapi jangan semuanya diprioritaskan untuk kehidupan dunia, karena dunia itu sifatnya hanya sementara. Kita kan udah lama hidup di dunia, paling antara 60 sampai 70 tahun selesai masa kita. Justru rumah ibadah kita mana? Ke alam kubur. Sekaya-kayanya orang paling kuburannya 1 kali 2, Pak. Ada nggak orang kuburan segini? Gak ada. Sekaya-kayanya orang, sepinter-pinternya orang, punya jabatan apapun, ketika wafat rumahnya cuma 1 kali 2. Kemudian sedikit doang. Nggak ada yang namanya pisau melebar ini, nggak ada. Makanya itulah tempat kita suatu saat akan pulang. Ya, kita ini kata Nabi adalah jadilah kamu itu sebagai orang yang adil sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharib au adil sabil. Jadikanlah dunia ini sebagai apa? Sebagai tempat pulang kita, Pak. Kita kalau punya kampung, kemudian tiap bulan kita ngasih ke kampung, suatu saat kita pensiun, atau suatu saat kita merasa sudah tua, kembali ke kampung, enak apa enggak, Pak? Orang pulang kampung tuh senang apa enggak? Senang, ya. Dulu kita pulang sekolah senang apa enggak? Senang, ya. Pulang dari masjid senang, pulang dari sekolah senang, pulang kampung senang. Ada satu pulang yang ada senang. Yang pulang senang kita. Iya. Pulang ke mana? Karena itu kenapa orang takut pulang sana? Sama dosanya masih banyak, bekalnya belum banyak, masih dikit, nggak ada jaminan masuk surga. Makanya orang itu rada ngeri untuk yang namanya mati. Yang namanya mati berani juga yang terlalu berani, takut juga yang terlalu takut. Ketika masanya udah selesai, ya udah selesai. Kita pulang kampung sanggup. Kenapa pulang sanggup? Kenapa pulang kampung kita sanggup? Jadi kita ada bekal di kampung, ada. Entah mau pulang lagi kemarin ada. Makanya kita mau pulang kampung. Coba kalau kita duit nggak ada, pembekalan pas-pasan, mau nggak pulang kampung orang? Kagak. Kenapa demikian? Yang ada nggak nyampe ke kampung, Pak. Ya sengsara dia. Jadi gelandangan di jalan bisa jadi. Kenapa? Karena pembekalan kita. Nah makanya kata Abu Bakar, kesehatan itu bukan semata-mata obat. Ya, obat bisa menyembuhkan yang namanya fisik kita. Kita sakit mata dikasih obat sehat. Kita kepleset dikasih obat radang sehat. Kita lagi batuk dikasih obat sehat. Tapi kalau yang namanya penyakit hati, obatnya kemana coba? Pilek, batuk